Oke baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini teman-teman masih ingat Partai Demokrat akan mensomasi ketua YouTuber Nusantara? Iya, Bang Agri Fanani akan disomasi oleh Partai Demokrat. Dan tahu nggak siapa yang kegirangan, yang kesenangan, yang mengapresiasi terhadap tindakannya Partai Demokrat yang akan mensomasi para YouTuber? Siapa? Teman-teman tahu nggak? Iya, Ray Suryo. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya. Ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya, dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok. Ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuan bareng-bareng mereka 2000 ke kota ke Jakarta pakai baju seragam ya putih itu dan apa membuat podcast dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk slang juga semakin cerdas dengan Republik Fufu Fafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu makzulkan Fufu Fafa. Teman-teman sudah bisa menebak ya, kenapa Roy Suryo ini mendukung Partai Demokrat ya. Dan apa katanya tadi? Akun-akun YouTube ini yang akan dilaporkan oleh Partai Demokrat, salah satunya ada ketua Ceboker Nusantara. Siapa Ceboker Nusantara itu, Roy Suryo? Kan dia sendiri yang membuat istilah-istilah seperti ini, ya kan? Kalau manusia waras, nggak mungkin omongannya seperti ini. Kalau manusia yang memang benar-benar hatinya baik, nggak mungkin ngomongannya seperti ini. Kalau mau lihat contoh manusia yang baik, lihat tuh Mas Gibran. Dicaci maki, dihina, difitnah, ada nggak mensomasi? Ada nggak melaporkan? Nggak ada. Kalau yang mau lebih senior siapa? Bapaknya Pak Joko Widodo. Ya dicaci maki, dihina, difitnah. Pernah nggak membalas? Pernah nggak memberikan somasi kepada YouTuber? Enggak kan? Tapi kan Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo CS. Lah ini kan permintaan mereka. Minta dilaporkan, nantangin, adu data. Sudah begitu ya karena ada unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Sudah sewajarnya orang ini dilaporkan. Gitu teman-teman. Ya, seperti biasa kita masih bersama Opung Parbelak. Siapakah ketua Ceboker Nusantara tersebut? Teman-teman harus tonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Jadi kemarin di kontenku sebelumnya, aku katakan sama kalian bahwasannya Mas Agri itu akan dikenakan somasi oleh Partai Demokrat, kan begitu? Iya. Ya aku sebagai seorang teman, sekaligus sebagai sekjen, Iya. ya ngerasa prihatin dan merasakan apa yang dia rasakan lah, kan begitu. Ya, aku mulai merasa sedih, Iya. nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur, kan begitu kan? Ya pokoknya merasa gundah gulana lagi itu. Iya. Aduh, kurasa Mas Agri ini 2 hari ini, kurasa 2 hari 3 hari ini nggak bikin konten, kan begitu. Pas lagi sedih-sedihnya aku datang notifikasi ya kan, Agri Fanani. Ku tengok lah di video itu ketawa-ketawa jadi ya. Nggak ada yang menunjukkan stres, malah makin menggila.
Jadi Iya, ya aku berpendapat ya salah satu pihak yang paling senang ketika YouTuber Nusantara disomasi itu adalah pihak dari teroris gitulah ya. Nah, ternyata kutunggu, gak ada respon dari mereka. Yang ku dapat video tanggapan dari Rosuryo menyenggol-nyenggol nama Cebokers Nusantara. Iya. Cebokers Nusantara. Oh, berarti bukan menyinggung YouTuber Nusantara kan begitu. Karena nggak dibilang YouTuber Nusantara, Cebokers Nusantara. Iya. Yang mana Cebokers Nusantara? Pikirku begitu kan. Karena ada 3 akun yang akan dilaporkan mereka, yang akan disomasi. Yang pertama Zulfan Lindan, Mas Agrifanani, setelah itu kajian online. Dari antara 3 ini yang mana ketua Cebokers Nusantara? Jadi ku carilah videonya biar tahu kalian apa ini, kalian dengarkan ini ya. BHPP-nya, ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya, sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Di awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slank yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fu Fafa, ya kita nggak usah pertanyakan lagi Fu Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya, dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan Ceboker Nusantara. Saya mengatakan Ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya. Karena gerombolan Ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada saya sowan bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta pakai baju seragam ya, putih itu. Dan apa? Membuat podcast. Dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk Slank juga semakin cerdas dengan Republik Fu Fafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu maksulkan Fu Fafa. Sebentar dulu, Ketua Cebokers Nusantara. Salah satu cluenya ya, salah satu dari mereka dipindahkan dari luar kota ke Jakarta. Siapa pun kira-kira? Setauku yang pindah dari luar kota ke Jakarta itu Rismon Sianipar. Beligi Academy. Iya. Ya kan, itu yang dipindahkan dari luar kota ke Jakarta kan, dari Sumatera Utara sana ke Jakarta sini ya kan, untuk bikin gaduh. Oh, ternyata. Jadi tapi salah satu dari mereka itu siapa ya, Cebokers Nusantara gitu loh. Ketuanya gitu. Aku rasa Zulfan Lindan ini, Bang. Karena setahu kalau Agrifanana betul, ya kan, dia itu ketua umum dari YouTuber Nusantara. Iya. Betul, ya kan. Nah, Cebokers Nusantara ini siapa? Katanya kerjanya tukang cebok. Waduh, ternyata Suryo, ya ada masalah apa sih kau sama si Rismon? Gak boleh pindah Rismon dari Beligi ke Jakarta. Nampak kali kan sudah ada perpecahan di antara kalian kan? Cebokers Nusantara, Cebokers Nusantara. Siapa yang anggotanya Beligi Academy?
Iya? atau Sentana TV? Aku nanya. Nanya. Atau Langkah Update? Jadi aku bertanya-tanya, yang mana sekarang Cebokers Nusantara ya? Kemarin katanya jumpa sama Mas Gibran pakai baju warna putih. Oh iya. Siapapun. Tapi kalau merujuk ke situ kayaknya Rismon belum pernah jumpa sama Gibran. Iya. Cebokers Nusantara. Aduh, Pak Zulfan Lindan ada bikin komunitas namanya Cebokers Nusantara nggak? Hah? Atau ini adalah berupa gerakan tersembunyi, bukan? Bapak Zulfan Lindan kemarin sama anggotanya Cebokers Nusantara betul, dia kan jumpa sama Bapak Gibran, Gibran Rakabuming Raka nggak? Waduh, ternyata ya sesuatu loh Cebokers Nusantara. Jadi kalian tahu enggak ya, jujur aja ya, kemarin itu Demokrat ya mengirimkan surat somasi kepada salah satu akun TikTok. Ini akun TikTok ya, dengan inisial SWBP kan begitu. Nah, ternyata bukan hanya satu akun TikTok itu aja. Mereka masih berencana akan mensomasi 3 akun lagi yang lainnya YouTube ya. Nah, ini sangat disayangkan oleh beberapa pihak ya, karena memang betul ya ini mendapatkan beberapa respon ya. Ada respon positif, ada respon yang negatif ya. Nah, jadi salah satu yang memberikan respon itu adalah salah satu pakar hukum ya di negara ini, Bapak Suhadi, sangat menyayangkan langkah yang diambil oleh Demokrat ya untuk mensomasi orang-orang yang mengkritisi ya, entah itu SBY sebagai ketua atau pimpinan mereka, atau mengkritisi mereka sebagai sebuah partai ya. Kita dengarkan dulu ya pendapat dari Bapak Suhadi tersebut. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang kepala negara ya, walaupun sudah kita katakan mantan, harusnya nggak boleh baper. Iya. Karena kenapa saya katakan nggak boleh baper? Ya, ya biasa dong kalau orang ada kritik dan lain sebagainya. Itu kan harusnya disikapi dengan legowo, dengan berlapang dada. Oh ya, ini bentuk daripada kritik, ini bentuk daripada masukan. Bener nggak sih saya melakukan itu? Bener nggak sih saya memang dituduh melakukan seperti itu? Harusnya kan sebagai seorang negarawan itu kan harusnya bertanya, ini nuduhnya ke saya. Ya kan, buktinya apa? Barangkali dijawab aja dengan seloroh, dengan guyonan-guyonan kan. Jadi lebih elegan kalau saya melihat seperti itu gitu kan. Seperti yang saya katakan sekali lagi ya, Pak Jokowi dari awal pemerintahannya sampai 10 tahun itu nggak henti-hentinya. Sampai sekarang dia udah istilahnya tidak menjabat presiden lagi ya. Itu tetap dikuyo-kuyo, dihina-hinanya, sehina-hinanya. Serendah-rendahnya gitu. Iya. Pak Jokowi tetap legowo, tetap negarawan. Dan kalau memang diambil sisi hukum yang memang seperti yang kita tahu sekarang, itu kan udah kelewatan. Batas-batas normatif sebagai manusia itu kan udah nggak bisa diterorir lagi dalam persoalan ini. Itu baru memang mengambil langkah hukum. Ini kan baru sebatas dugaan-dugaan. Ya menurut saya harusnya ini nggak perlu sampai terjadi somasi segala macam ya, apalagi ke pelaporan. Nanti kan orang akan tertawa. Apalagi kita juga kan orang mengkaitkan hal-hal yang seperti itu yang mengarah kepada yang bersangkutan, tentunya juga kan punya dasar ya. Kenapa saya katakan punya dasar? Punya dasarnya kok tiba-tiba menjelang perkara habis pasca penetapan tersangka, kok Demokrat ya dengan orang-orangnya ini itu kok kayak kebakaran jenggot gitu, ikut menggawangi perkaranya Roy Suryo gitu kan ya. Tunjukkanlah ijazahnya ya kan. Terus ada juga yang mengatakan saya dendam, Demokrat agak kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bingkai narasi yang ada ya, itu kan nggak lepas juga daripada orang-orang di sekitaran Pak SBY. Harusnya kalau memang Pak SBY betul-betul tidak terlibat dalam konteks ini ya, saya bukan mengatakan Pak SBY terlibat, tidak. Kalau betul-betul memang Pak SBY seorang negarawan, harusnya ada berita-berita tersebut dikontrol dong. Ya. Ini bukan pernyataan Partai Demokrat. Ini bukan pernyataan dari Ketua Umum. Ini bukan sikap dari Ketua Umum atau saya sebagai Dewan Pembina. Itu tidak ada kaitannya dengan ini. Kan harusnya ke sana dong gitu maksud saya. Karena ada di dalam bahasa hukum. Diam itu iya. Diam itu setuju, diam itu sepakat. Ini kan bahasa hukum. Jadi kalau seandainya ada narasi yang terus nakal atau terus mengarah
kepada wujud seseorang. Barangkali itu kan menjadi tidak dinampikan juga dalam kaitan ini. Makanya kan saya bilang kalau memang ya kita baperan dalam persoalan ini, sebatas indikasi. counter dong, ya kan pada saat ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena tadi saya udah bilang ya, hukum itu jelas kok. Kalau diam itu seolah-olah menyetujui, menyepakati, mengiyakan, kan seperti itu kan? Ya, harusnya itu dulu di counter. Ya berkaitan dengan maaf nih, saya sebutkan orang-orangnya, Denny Indrayana yang menyatakan begini-begini, terus juga Benny Kaharman menyatakan begini-begini, terus juga siapa itu yang bekas menteri begini-begini, itu di counter. Itu bukan pernyataan partai, itu sikap daripada apa namanya? Oknum mungkin gitu. Oknum mengatasnamakan partai atau oknum yang pernah berpartai ini. Betul. Ya, tapi itu kenapa nggak dilakukan? Kenapa diam? Ya, ini kan sifat yang menurut saya nggak elegan. Kok tiba-tiba sekarang kayak kebakaran jenggot dan lain sebagainya. Saya katakan sekali lagi, ya kalau ini terjadi pelaporan, ini bentuk-bentuk ketidakdewasaan dalam bersikap menyikapi atau keadaan-keadaan politik yang dihadapi, gitu. Nah, tadi saya sudah katakan kalau memang Demokrat atau katakanlah Pak SBY tidak disangkut pautkan di dalam persoalan ini, buat dong pernyataan, bikin rilis bahwa ini di luar daripada konteks partai, tanpa harus melalui orang kedua atau ketiga ya. Kemarin melalui Pak Andi Arief kan. Betul. Nah, jadi ini menjadi menarik nih bahwa sebelumnya kan kalau nggak salah saya dengan Bapak mungkin orang pertama ya, mungkin teman-teman mungkin yang sudah melihat konten sebelumnya bahwa P21 akan segera di depan mata ini. Betul. Nah, menurut tadi seperti Bapak jelaskan setelah penetapan tersangka Roy Suryo dan sebagainya, ya belum ada, masih kebakaran jenggot tapi ya biasa-biasa aja gitu kan. Kemudian sekarang menjelang P21 yang dimana Roy Suryo CS ini akan segera disidangkan di peradilan, ini kelihatan seperti bahwa SBY ini mau benar-benar pasang badan buat Roy Suryo CS ini. Ya. Kalau melihat dari faktor keterlibatan oknum-oknum yang berperang melawan berperang dalam ijazah Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak terlepas dari Partai Demokrat. Ya. Jadi gini, kalau kita melihat dan kita menarik benang merah dari persoalan ini, itu kan menjadi kajian hukum juga dalam kaitan ini kan. Pertama, satu nongol, ya kan membela Roy Suryo, dua nongol membela Roy Suryo. Terus kemudian petinggi-petinggi partai, ketua umumnya, dewan pembinanya, ketua dewan pembinanya, kok diam gitu kan? Nah kalau dilihat dari rentetan-rentetan ini, terus kemudian juga sekarang kemudian muncul ya narasi bahwa Pak SBY keberatan, Pak SBY akan somasi, Pak SBY akan menempuh langkah hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau tautan-tautan ini dihubungkan dari yang tadi saya katakan, pernyataan-pernyataan sebelumnya, terus dikaitkan benang merahnya kepada keadaan yang sekarang, mungkin menjadi pembenar bahwa ada dugaan kuat, memang dugaan kuat nih masih, jangan sampai saya juga disalahkan lagi, ya. Seolah-olah kan melindungi gitu loh dalam kaitan ini, ya kan. Kenapa narasi besarnya kok nggak pernah dikonter, ya kan, pernyataan Benny Harman. Ya Sarif Hasan, kok nggak dikonter gitu kan? Ya, itu di luar pernyataan kita, itu di luar partai, itu di luar ketua umum, itu di luar dewan pembina. Kenapa itu tidak dikonter? Kok itu dibiarkan? Sekarang ada narasi, dia merasa Pak SBY merasa terganggu dan lain sebagainya. Kok itu yang dikedepankan? Kenapa narasi yang sudah terbangun seperti itu kok tidak dikonter secara baik? Itu yang saya lihat gitu ya. Sehingga kalau seandainya memang ada dugaan-dugaan, ini akan menjadi suatu persoalan menurut saya ya. Ini citranya nggak akan baik buat partai gitu kan. Menurut saya ya sebagai seorang negarawan ya harusnya legowo. Keadaan-keadaan seperti ini ya harusnya disikapi dengan negarawan juga gitu kan. Biasa kan orang protes ya kan. Kenapa sih kalau Pak Jokowi dijelek-jelekin? Ya kamu kan seorang negarawan. Legowo dong kan gitu. Kenapa kok dalam konteks yang menurut saya nggak terlalu panas, nggak terlalu membuat suatu keadaan yang memang mengkhawatirkan, kok jadi baperan gitu. Itu aja. Nah ini kan ibarat kayak apa ya? Gaya berpolitik sekaligus hukum juga yang kayak sibak-sibak semak nih. Nanti habis itu tikusnya keluar. Seperti tadi menurut tadi ini oknum-oknum yang mengatasnamakan Partai Demokrat muncullah pertama dari Roy Suryo yang pernah di Demokrat, kemudian Denny Indrayana, Subhan Palal. Ini kan muncul tiba-tiba keluar nih. Muncul Pak SBY yang dalam akhirnya ini kan mau kayak membedah kotak Pandora ya dalam Jadi akan justru menurut saya Bapak dengan adanya Pak SBY ingin mengambil langkah hukum itu semakin mempertegas indikasi kecurigaan masyarakat. Ya kalau dia merasa oh saya enggak ya santai aja gitu. Ataupun dia harus mengklarifikasi dengan baik tanpa harus mengambil suatu langkah hukum yang dalam hal ini risiko yang terhadap Demokrat ini kan secara nyata itu kan belum ada gitu kan. Hanya orang-orang yang berbicara secara politik aja gitu kan. Apakah tiba-tiba survei Partai Demokrat turun dan sebagainya kan belum. Ini kan cuma dikoyak-koyak netizen aja gitu kan. Bukan begitu masalahnya Bapak. Takut nanti kalau citra Demokrat rusak, anaknya nggak bisa jadi capres nanti. Itu aja sih intinya. Dia khawatir itu. Iya. Aduh. Tapi betul yang disampaikan Pak Suhadi. Beliau ini adalah seorang pakar hukum, seorang praktisi hukum ya. Jadi
kalau sebagai seorang negarawan itu ya jangan baperan lah. Betul. Ya. Masalah-masalah yang kayak gitu kan orang juga menduga, diduga. Kan seperti yang kukatakan kemarin, ya kenapa persepsi ini berkembang luas di tengah-tengah masyarakat? Karena ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang dikaitkan dengan partai partai Demokrat kan begitu ya, seperti Roy Suryo mantan daripada Demokrat ya, mantan. Kalau bicara mantan kan kadang-kadang kan masih ada juga rasa itu masih tersimpan. Iya. Setelah itu ada Denny Indrayana, ada Benny Kaharman, ada pernyataan Sarif Hasan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang Demokrat dan ini yang pertama sekali menjadi poinnya ya. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kenapa diam selama ini tidak bikin klarifikasi. Jadi kalau diam ya itu di dalam istilah hukum itu, di dalam hukum itu diam itu artinya iya gitu loh ya. Jadi seolah-olah ya mereka itu mengiyakan bahwasanya ada mereka di belakang perkara ijazah Bapak Joko Widodo ini. Kan begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, setelah ini apa lagi? Kira-kira bagaimana nih ya, masih mau mempertimbangkan untuk mensomasi ya Agrifanani, Zulfan Lindan, setelah itu kajian online dan juga nanti masih ada lagi deretan lainnya. Monggo silahkan ya, dari sini masyarakat sudah bisa menilai bahwasanya Anda tidak layak untuk dipilih di tahun 2029. Setuju. Nggak usah. Karena apa? Ternyata Anda seorang yang baperan. Begitu kan ya, jadi bisa dikatakan ya kalau misalnya Bapak Joko Widodo dituding, difitnah ya, membela diri, dikatakan Anda kan seorang negarawan. Tapi kalau misalnya mereka ya kan hanya diduga saja, langsung ya kan bikin somasi. Aduh. Jadi kalau orang-orang ini ya, kalau bisa dikatakan ya dalam meresponnya itu terlalu berlebihan, Pak. Ya, coba ini. Kalian tahu nggak ya Panji Pragiwaksono? Ya, ini heboh juga ini. Karena dia bikin show ya stand up comedy, tapi isinya salah satu dari poinnya itu mengkritik wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Ada beberapa yang bisa di-highlight. Ya, yang menunjukkan bahwasanya dia itu betul-betul ya dalam tanda kutip merendahkan Mas Gibran. Tapi kalian tahu responnya Mas Gibran? Gibran, biar tahu kalian ya, seolah-olah dia itu memperhatikan apa yang dilakukan Pragiwaksono, ya Panji Pragiwaksono. Gibran tidak melakukan apapun, justru dia menggunakan back sound ya, lagunya Panji Pragiwaksono menjadi back sound di dalam Instagramnya. Jadi beliau punya Instagram ya, dia pasang lagunya si Panji. Nggak bikin tuh surat somasi. Padahal sebetulnya isinya itu agak parah, lumayan parah ini ya kan. Biar kalian tengok dulu ya. Tengok dulu ini. Rakyat Indonesia banyak yang aneh. Jadi kita udah tahu sebetulnya kalau si Panji ini ya adalah salah satu pendukung yang capresnya kemarin itu gagal. Siapa itu? Jadi nggak bisa dikatakan stand up komedinya ini adalah stand up komedi yang netral. Enggak ada. Kenapa dia bersuara keras? Karena wakil presidennya ya karena calon presiden yang kemarin didukung gagal. Nggak tahu kita ya kenapa ya, dia itu kesel mungkin ya, marah mungkin, atau mungkin dia dijanjikan menjadi menteri. Bisa jadi. Jadi ketika Anies Baswedan gagal ya kan, kita udah tahu waktu Anies Baswedan mencalonkan diri jadi gubernur Jakarta, ini salah satu tim suksesnya. Salah satu. Kan begitu. Ya kan? Nah, begitu juga ketika menjadi calon presiden, aku yakin ya kan ini pun juga menjadi salah satu orang yang diandalkan Anies Baswedan untuk mengiklankan dirinya. Ya nggak tahu kita harapannya mungkin kepengen jadi jadi menteri pendidikan atau jadi menteri pertahanan atau jadi menteri kesehatan, nggak tahu juga. Menteri agama. Sekalian jadi menteri agama.
Jadi nggak tahu kita, ya kan, apa karena kekesalannya, ya, Anies Baswedan kalah, makanya dia memanifestasikan kekesalannya itu lewat stand up comedy ini. Bukan cuma satu, biar tahu, banyak poin-poinnya. Dan di dalam acara itu, biar tahu kalian, Anies Baswedan datang. Datang Anies Baswedan, biar tahu kalian. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Itu baru 2. Bayang. Betul ku bilang kan, datang si Anies. Udahlah, stand up komedimu itu tendensius, lapet. Ya, jadi memang betul ya, bahwasanya memang sampai sekarang di dalam hatinya itu masih ada Anies Baswedan. Iya, iya. Dan ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apakah ini salah satu, ini kan apaku ya, pemikiranku ya kan, apakah ini salah satu cara ya Anies Baswedan ya untuk menggaungkan namanya tetap terjaga sampai 2029 lewat ceramah, stand up comedy, iya kan? Karena tahu kan Anies Baswedan kan minta tolong sama Panji kan, Ji. Dulu kan udah tahu, Ji, kalau gua nggak punya partai, Ji. Ya, gua udah tahu kalau lu nggak punya partai gara-gara lu nggak punya duit kan. Terus mau lu apa? Mau lu apa? Gua minta tolong deh, Ji. Tolong deh. Ya, ntar kalau misalnya si Gibran lagi ntar maju contohnya sama Prabowo, ya gua bakalan kalah lagi nih. Jadi ya paling nggak senggol-senggol deh. Tapi tetap ya ntar gue jadi menteri ya. Pikiran gue. Iya. Gak usah kau sok-sok Jakarta kau pun. Ya nggak tahu juga, atau ini inisiatifnya si Panji, terserah. Kita apresiasi sebagai seorang seniman, sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang stand up comedian, kita hargai selama itu masih di dalam koridor seni gitu loh ya. Tapi kalau misalnya sudah tendensi seperti itu, apalagi pesanan, itu lain cerita. Kan begitu kan? Kita lah yang menilai bagaimana. Aduh. Tapi kan kita pikir baik-baik ya. Zaman itu presiden nunjuk anaknya jadi menteri aja bisa dibecandain. Masa zaman sekarang presiden jadiin anaknya wapres nggak bisa gue bercandain? Boleh nggak? Boleh dong. Orang suka nanya sama gue, Mas Panji kenapa sih seneng banget ngomongin Gibran? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa buru-buru? Kenapa lu harus gubah aturan gitu? Nunggu aja nunggu. Ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan. Tapi kenapa harus buru-buru? Kayaknya anaknya Pak Jokowi ini emang gak bisa nunggu deh. Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? 3 hari langsung jadi ketua umum. Kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, terus ngelihat keluar di pinggir jalan ada yang nunggu gitu. Dia nanya sama stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Itu lagi pada berdiri-berdiri gitu ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot. Apain tuh? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Saya nggak ngerti nunggu. Anaknya Pak Jokowi kalau belanja online, transaksi sukses di depan ada teriak, paket, udah nyampe. Apa itu nunggu? Nanti kita di penjara bareng-bareng. Penuh-penuh dah tuh penjara. Nah, banyak orang berpikir kalau gue lagi ngomongin politik, target gue adalah politisi. Enggak. Target gue tuh enggak pernah politisi. Emang kenalah senggol dikit. Ketika gue stand up ngomongin politik, sebenarnya yang gue lagi tuju itu adalah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia banyak yang goblok. Saya yakin di antara kita ada. Apa masalah orang goblok dalam demokrasi Indonesia? Masalahnya orang goblok adalah gampang dibohongin.
Jelas saya tahu itu karena kebetulan hobi saya juga bohongin orang goblok. Salah satu cerita bohongin orang goblok favorit gue adalah waktu gue jadi juri audisi Suci. Tepuk tangan yang tahu Suci biar tahu konteksnya. Oke. Jadi kan ada audisi Suci, stand up comedy Indonesia, lomba stand up gitu. Gue ngejuri bersama dengan Pada Indro. Nah, audisi Suci itu bisa lama banget. Mulainya jam 8 pagi, selesainya jam 2 pagi. Saking banyaknya peserta yang ada di Jakarta. Jadi gue kadang-kadang suka nyari hiburan sendiri karena bosen. Sekali waktu, gue kebelet kencing. Gue bilang sama Pada Indro, Pade, gue mau kencing dulu. Audisi jalan aja, gak usah nunggu gue. Oke siap, gue jalan keluar. Lewatin orang-orang yang lagi nunggu audisi. Saya kan iseng. Saya samperin salah satunya. Saya tanya, mau langsung dapat golden ticket gak? Orangnya bilang, mau bang. Terus gue bilang, nanti lu masuk nih, depan semua orang lu teriak, ngentot lu semua. Terus gue tinggal. Sekarang gue tanya, orang macam apa yang berpikir itu serius? Hah? Orang macam apa? Tahu gak orang apa? Orang goblok. Gue pergi berpikir. Udah ngerti kan? Ya, jadi tapi respon dari Mas Gibran ini luar biasa. Ini dia respon beliau. Halus. Dengarkan pantun saya. Jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gibran kita. Jadi kalau Mas Gibran ini ya selalu menanggapi segala sesuatunya itu ya. Kalau dia dilempar batu, dia akan gunakan batu itu bukan untuk melempar orang tersebut. Tapi dia akan menggunakan batu itu ya untuk membangun pondasi ya bagi kekuatan politik. Ya berapa kali kita lihat ya kan, diledekin asam sulfat, ya kan, diledekin lagi belimbing sayur. Dia bikin gantungan kunci bentuknya belimbing sayur. Dia bikin ya asam sulfat, dia sebut nama dirinya Samsul. Dikatain dia pelangak-pelongok, dibikin dipajangnya foto di kantornya muka dia yang memang betul-betul modelnya seperti itu. Ya. Jadi beda cara ngeresponnya memang seorang negarawan ya yang katanya negarawan dengan seorang negarawan sejati. Kalau negarawan sejati ya kayak Bapak Joko Widodo kan begitu. Itu versi tuanya. Tapi kalau versi mudanya kayak Gibran ini. Nggak perlu somasi-somasi. Sampai sekarang belum pernah ku dengar yang namanya Gibran Raka Buming Raka kasih somasi. Nggak pernah. Iya benar Bung. Nggak pernah. Emang nggak pernah. Begitu juga Bapak Joko Widodo 10 tahun kemarin menjabat pernah dia bikin surat somasi. Nggak pernah. Sekuat itu ya. Makanya kita akan lihat dan masyarakat akan menilai sendiri ya apa yang akan terjadi dengan Partai Demokrat tahun 2029. Hancur. Aku takutnya nanti, ya kan? Kalau kemarin ada gerakan tenggelamkan PDIP 2029, nanti ditambah tenggelamkan PDIP dan Demokrat 2029. Jadi begini, yang kutakutkan begini, ya, ini kan ada satu partai. Kita bicara politik lah dulu ya. Ada satu partai di mana Bapak Joko Widodo ada di dalamnya, ya. Jadi kalau kukatakan ini sangat menguntungkan posisi Bapak Joko Widodo secara politik, ya. Kenapa? Ya. Jadi satu partai di mana Bapak Joko Widodo menjadi ikon daripada partai tersebut, aku udah sampaikan sama kalian bahwasanya, ya, partai ini potensial menjadi partai yang besar. Karena apa? Ya. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana partai ini sudah mulai beradaptasi, ya, bukan lagi menyatakan dirinya sebagai partai anak muda, tapi partai general. Yeah. Siapapun boleh masuk, ditandai dengan masuknya 3 tokoh partai politik senior, ya, dari Partai Nasdem. Ada itu Ahmad Ali yang menjadi ketua umum harian, baru setelah itu ada Bestari Barus yang merupakan ketua badan hukum, ya kan? Dan juga ada, lupa aku satu lagi tuh, yang orang Sulawesi Tengah, ya. Jadi mereka ini, ya, sekarang itu sudah mulai membuka diri, bukan hanya kepada orang muda, tapi juga orang-orang tua.
Karena apa? Mereka harus menyelaraskan, ya kan, dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo kan sudah tidak muda lagi. Ya bisa dikatakan beliau itu adalah ya satu satu ikon, bukan hanya untuk satu golongan tertentu, tapi golongan muda, golongan tua, orang kaya, orang susah, orang Batak, orang Jawa, orang Padang, orang Melayu, agama mayoritas, agama minoritas. Jadi beliau ini adalah gambaran gitu ya dari semua golongan. Nah, jadi PSI pun juga harus menyelaraskan diri ya. Nah, sekarang ya kita bisa melihat ya bahwasanya PSI, aku sudah katakan kemarin sama kalian ya, PSI ini akan menjadi kolam baru ya menjadi kolam baru, menjadi tempat baru, wadah baru bagi orang-orang yang berlatar belakang berbeda-beda gitu loh. Ada dari orang yang tadinya awam tidak ngerti politik, karena dia melihat ada Bapak Joko Widodo di dalamnya, aku mau mengikuti Bapak Joko Widodo lah karena ini ya bisa dikatakan seorang politisi yang tidak mempolitisir apapun di dalam kehidupan bernegara. Kalau membangun ya membangun, memberi kan begitu. Kalau memang serius terhadap intoleran, serius dia tindak intoleran kan begitu ya. Nah, ini model-model seperti ini. Jadi mereka melihat Bapak Joko Widodo sosok pemimpin yang memang harus diikuti. Kalau kemarin mereka mengikutinya hanya secara figur, nah sekarang mereka ingin aktif nih, ya. Makanya ya banyak itu masuk WA sama Opung Parbelak, ada dokter, ada pensiunan hijau, pensiunan coklat, ada lawyer. Ya, ada orang yang pernah mengatakan begini, Opung Parbelak selama ini aku nggak pernah memilih partai, aku memilih presiden. Nah, sekarang ya aku nggak mau berpolitik. Kemarin aku nggak mau berpolitik, tapi sekarang karena Bapak Joko Widodo sudah ada di PSI, maka aku akan masuk PSI katanya. Ya kan begitu. Itu yang pertama ya, dari orang yang awam, yang nggak mau tahu masalah politik, ya terbuka ternyata Bapak Joko Widodo itu cocok untuk dijadikan teladan dan diikuti, masuk ya. Baru setelah itu golongan kedua. Golongan kedua itu adalah orang-orang dari partai lama ya, partai lain maksudnya, entah itu Nasdem, entah itu Demokrat, entah itu PDIP, entah siapapun itu ya, yang punya masalah dengan pemimpinnya, baik itu di DPP, DPW, DPC dan segala macam ya, merasa tidak nyaman lagi, merasa tidak dihargai lagi, merasa tidak diterima lagi, mereka akan cari tempat yang baru. Kan begitu. Kalau aku melihat si Ahmad Ali sama Bestari Barus yang masuk golongan yang ini gitu loh. Iya. Setelah itu ya kan ini akan menjadi kolam baru bagi siapa? Bagi orang-orang yang saat ini masih ada di partai yang lama, teman-teman lama Bapak Joko Widodo, simpatisan lama Bapak Joko Widodo, kader lama ya, walaupun di partai itu dia kadernya partai, sebetulnya dia itu adalah followernya dari Bapak Joko Widodo. Hanya tinggal tunggu momen saja. Ya mungkin sebagian mereka ada anggota DPR, ada pengurus partai, ada kader partai. Iya. Ya. Yang ku bilang ya, selalu banyak orang nanti bajunya merah, baju merah, peci hitam ya, di lambangnya ini ada lambang banteng, tapi hatinya hati Jokowi. Itu mereka bakalan gabung gitu loh. Nah, apalagi kayak Demokrat ini, jujur aja aku bilang, ini bisa menjadi salah satu gambaran telak, ya kan, bahwasanya ini nggak perlu ditiru, yang ini perlu ditiru, yang ini perlu ditinggalkan, yang ini yang perlu diikutkan. Begitu ya, ini kan menjadi gambaran jelas bagi masyarakat gitu loh. Aku udah bilang sama kalian di awal-awal dulu, aku sudah bilang sama kalian ya, hati-hati untuk Partai Demokrat. Ini aku objektif saja ya, hati-hati dengan Partai Demokrat. Ini masyarakat sebetulnya ya, persepsi positifnya masyarakat ya, stigma positifnya masyarakat terhadap Demokrat itu sudah terbangun sebetulnya ya. Mulai kapan? Kemarin ya, beberapa bulan sebelum Bapak Joko Widodo purna tugas, beliau mengangkat AHY menjadi salah satu menteri. Kalau nggak salah waktu itu menteri ATR BPR ya. Ya dari situ sebetulnya ya itu udah momen gitu loh. Yang penting ya Demokrat sabar menggunakan momen tersebut. Ditambah lagi ya ketika mereka masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju mendukung Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran. Kan begitu. Diangkatlah menjadi Menko.
Harusnya di situ mereka itu tetap sabar. Kan begitu, ya. Iya. Sabar. Karena apa? Akan tiba momennya masyarakat itu akan kembali kepercayaan. Kan udah aku bilang, 2004 mereka begitu muncul ke permukaan, mereka itu dapat 7%. 2004 mereka dapat 7% suara ya secara nasional. Tapi mereka mampu ketua umumnya menjadi presiden. Setelah itu 2009, disitulah tingkat perolehan suara paling tinggi, 20%. Kan begitu, saking tingginya kepercayaan masyarakat. Hanya saja waktu itu dirusak oleh karena apa? Oleh karena ada petugas-petugas partai ataupun juga yang diduga ada politisi lainnya juga yang terlibat di dalam kasus korupsi. Itulah yang menjatuhkan cita mereka di mata publik, Iya. mata masyarakat. Sehingga dari 20% mereka anjlok sampai ke 7%. 7% loh. Kan begitu. Nah, sekarang kan begini, ya kalau Demokrat memang betul-betul ingin mengembalikan masa kejayaannya, sabar dulu. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya. Kalau kemarin 2004-2009 itu masanya kalian, ya 2014-2019 itu masanya PDIP, sabar dulu. Kalau untuk saat ini, berikan masa waktu ini untuk Bapak Prabowo. Iya. Betul. Kan begitu, ya 2004, 2024, 2029, 2034, sabar nanti 2034. Ini kok nggak sabaran banget sih? Siapa sih? Kan begitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang hati-hati dengan kasus ijazah ini, aku udah peringatkan. Aku sudah peringatkan, ya. Iya, iya. Kalau memang Demokrat berada di belakang ini, ya, ini hati-hati akan merusak kembali citra mereka di mata masyarakat. Rusak, ya. Kepercayaan yang sudah mulai terbangun itu rusak kalau memang terbukti. Nah, kalian itu hati-hati dalam langkah. Jadi kalau ketika kalian membuat somasi seperti ini, masyarakat makin percaya bahwasanya kalian pasang badan untuk Roy Suryo. Betul. Aku bersuara kayak gini bukan gara-gara ketua umum kami itu akan disomasi, enggak. Aku udah bilang, ya ini apa namanya? Ini secara objektif, ya, secara kalkulasi politiknya, ya, ini akan menguntungkan Joko Widodo dan juga PSI. Kenapa? Ya, mereka akan dapat massa daripada PDIP dan juga hati-hati, mereka akan mendapatkan massa dari Demokrat. Mereka sudah dapat pentolan dari Nasdem loh, hati-hati loh. Iya. Siapa itu? Terserah bahasanya, ya kan, apa namanya, PSI, apa Nasdem dibajak PSI, itu kan bahasa di media saja, itu Iya. kan begitu. Tapi kan kalau misalnya nggak mau dibajak, mau nggak dibajak, kalau nggak ada kerelaan hati daripada apa namanya, Ahmad Ali, Bestari Barus dan satu lagi itu, nggak akan mungkin mereka masuk PSI. Benar. Kan begitu, sama seperti contohnya Muldoko kemarin yang kalian bilang akan membajak, akan membegal Partai Demokrat. Ya kan, kalau memang sebetulnya kalau solid di dalamnya itu nggak akan terbegal. Iya. Selesai perkara. Nah, ini akan menguntungkan PSI dan juga Pak Joko Widodo. Karena apa? Kalau kemarin Bapak Joko Widodo hanya dihantam oleh, ya kan, kadrun-kadrun dan juga dari Banteng. Sekarang tambah lagi serangan dari apa namanya, dari kalian, ya, walaupun kayaknya nggak terlalu signifikan lah, nggak terlalu banyak massa dari kalian. Kan begitu kan, ya kan, ya, siapa sih sebetulnya pendukung kalian itu kan samar-samar. Oke, kader, ya kan, 7%. Sekarang begini, kalian harus tahu, kita harus tahu bahwasanya saat ini pemilih pemilih partai, ya, itu sebagian besar adalah pemilih caleg. Ingat itu. Iya. Kenapa kita pilih Demokrat? Karena ada caleg. Demokrat di situ yang mau kita pilih. Betul. Ya. Kenapa kita pilih PDIP? Karena apa? Karena ada keluarga kita di situ dari PDIP yang mau dipilih. Iya. Bener ya. Kenapa kita pilih PKB? Karena ada kawan kita dari PKB yang mau kita pilih. Iya. Itu nggak murni suara partai. Apaan tuh? Kalau mau fair-fairan, kita kembali ke masa zaman Orde Baru. Aku bukan mau mengajak, ya. Kita masuk ke zaman Orde Baru, hilangkan semua caleg, ya kan, nama caleg nggak perlu, ya, hanya nama partainya saja.
Kita lihat mana partai dengan perolehan suara paling banyak, PDIP kah, Golkar kah, Demokrat kah, PKB kah, P3 kah, apa segala macam. Di situ pembuktiannya. Kalau mau kita buktikan, ini kan kayak kita pilih kan caleg. Iya. Bukan partainya. Apa kata si Rosyuri tadi? Ada salah satu partai besar. Bukan partai besar, partai yang pernah besar. Ya kan, partai besar itu oke, PDIP, Iya. partai besar. Perolehan suara 16%, merosot dari yang kemarin 19%. Setelah itu Golkar partai besar 15%. Setelah itu ya kan Gerindra 13%. Sedangkan Nasdem dibandingkan Demokrat masih tinggi suaranya Nasdem. Nasdem 8%, Demokrat 7%. 10%. Ya kan? Iya. Makanya aku bilang ya, sementara Surya Paloh nggak pernah jadi presiden. Ya kan? Ini Demokrat 2 kali jadi presiden, KO juga. Bisa ya? Ya kan? Nasdem nggak pernah jadi presiden, itu ketua umumnya. Bertahan dia di atas Demokrat. Di mana lah silapnya ini? Aduh, ya. Jadi itu dia. Ya, jadi banyak yang menyayangkan somasi ini, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, terserah lah ya. Jadi ini adalah langkah hati-hati. Ini jangan sampai ini jadi blunder gitu loh ya, karena ini akan merugikan partai kalian sendiri. Ingat, ya masyarakat sekarang persepsinya sudah mulai terbentuk ya, sudah mulai terbentuk bahwasanya ada orang besar di belakang kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, kan begitu ya. Siapa orang besarnya itu? Bapak Joko Widodo pun juga nggak pernah menyebutkan siapa namanya. Ada partai besar di belakang, Bapak Joko Widodo nggak pernah menyebutkan partainya. Iya. Tapi oleh karena pernyataan-pernyataan dari para pengamat politik, ya setelah itu dari orang mereka sendiri, siapa itu? Faisal Assegaf. Yang aku bilang sebetulnya kalian itu lebih cocok mensomasi Faisal Assegaf daripada konten kreator. Karena apa? Ya podcaster ini, ya kan mereka itu kan mendapatkan informasi dari beberapa narasumber, baik itu narasumber berupa personal orang ataupun narasumber berupa berita. Kayak Opung Parbelak contohnya. Opung Parbelak tidak akan pernah percaya 100% berita-berita daripada podcast-podcast. Karena apa? Bagiku ya, berita yang bisa dipertanggungjawabkan saat ini adalah berita daripada media-media mainstream. Iya. Entah Kompas TV, entah Detik.com, entah itu dari Metro TV, entah itu TV One ya. Aku akan perhatikan semuanya itu, aku akan baca semuanya itu, kan begitu. Dan aku akan selalu mengatakan ya diduga, ya tidak pernah aku menyudutkan seseorang, menyudutkan sebuah partai, menyudutkan sebuah organisasi. Kan begitu, ya kan? Kalaupun aku ketawain, itu adalah ekspresi daripada orang yang udah kesal. Pernah kalian ngeliat orang kesal ketawa kan? Pernah kalian ngeliat orang marah ketawa? Ya daripada aku marah-marah, daripada aku mukul-mukul meja, daripada aku ngomong-ngomong kotor kayak siapa si DJ Doni itu kan? Tai lu, goblok, tolol. Di ujungnya ada tulisan tot. Itu kan nggak beradab menurutku. Ya udahlah, kita ketahui aja lah ya kan. Betul. Ya memang gitu. Apa mau kita buat lagi? Kan begitu, marah-marah nggak ada gunanya, bukannya dia mendengarkan kita. Ya kita ketahui aja. Iya, Bu, setuju. Aku kan juga di sini kan bukan dalam rangka mengajak kalian kan. Kalau kalian mau percaya sama aku terserah, nggak percaya juga terserah. Iya. Kan begitu. Ya, jadi itulah bedanya ya seorang negarawan sejati dengan negarawan yang kurang sejati. Negarawan sejati itu nggak akan pernah baperan. Ya, Bapak Joko Widodo nggak pernah mensomasi orang. Betul. Setuju. Apalagi Gibran. Tidak. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, kalian bisa nilai sendiri, masyarakat bisa nilai sendiri. Salam NKRI, harga mati.
Roy Suryo, kirim salam dulu sama Cebokers Nusantara. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.